roda 4. Komplotan perampok yang diduga beraksi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Pulau Jawa terkenal cukup sadis karena tak segan membunuh korbannya. Masuk. Lindungi. Iya Pak, ampun Pak. Penggerebekan komplotan perampok spesialis mobil ini dilakukan di wilayah Tembagi Besar. Puluhan polisi gabungan dari Mabes Polri, Polda Lampung, serta Polres Lampung Tengah harus dikerahkan karena komplotan ini dikenal sadis, karena tak segan melukai, bahkan membunuh korbannya. Penggerebekan ini tidak hanya dilakukan di satu rumah, karena diduga kuat tersangka tersebar di beberapa lokasi. Coba, mana TSK-nya mana? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Ham. Ya. Oke. Ya. Senjata, amankan senjata. Hidupin lampu. Itu di atas senjata tuh. Badi tuh. Dalam operasi ini, polisi akhirnya meringkus 7 orang tersangka kasus perampokan. Polisi juga menyita beberapa senjata tajam dan senjata api yang digunakan merampok. Dari data terakhir, komplotan ini seminggu lalu merampok truk sayur dan membunuh pemilik kendaraan dengan senjata api. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung. Seorang lelaki ditembak perampok saat mempertahankan motor miliknya yang diparkir di minimarket Jalan Pekapuran, Sukatan, Depok, Jawa Barat. Terjadi perkelahian tak seimbang antara korban dengan perampok bersenjata api. Aksi heroik DK Hartanto terjadi saat ia dan istrinya berbelanja di minimarket di Jalan Pekapuran, Sukatani, Depok. Saat memilih barang yang akan dibelinya, DK mencurigai seseorang sedang mencoba membawa kabur motornya. DK pun berlari ke arah motor, tetapi justru disambut satu tembakan di dada. Mau nembak di dada, nggak pernah. Terus sama suami saya ditangkis, kena kan tangannya, sempat kelempar tuh pistolnya. Habis itu mau nembakin lagi ke dia. Berapa kali nembak, Mbak? Satu kali. Pelaku berapa orang? Dua. Mau nembakin lagi ke pelakunya, suami saya nggak bisa. Gitu. Pistolnya udah nggak bisa. Kunci. Gagal menembak dada korban, senjata perampok ditepis korban hingga terjatuh. Sayang mau nolong tendang-tendangan di luar, tapi yang satu pelaku satunya itu enggak, pelaku yang satunya diam di motor, tapi yang satunya iya. Merasa sudah dibuntuti nggak sebelumnya? Sebelumnya sih enggak, soalnya di belakang juga mobil, nggak ada motor yang putih itu. Peristiwa perampokan membuat kaget seorang pegawai minimarket. Tiba-tiba pelanggannya lari keluar dan terdengar bunyi tembakan. Lagi belanja, Terus? tiba-tiba dia keluar, langsung ditembak. Terus? Kan dia ngejar-ngejar, tapi karena si pelaku yang pertama tuh yang motor udah siap, jadi tinggal jalan. Oh, pelakunya berapa orang? Dua, berapa motor? Satu motor. Yang satu curi. Yang beraksi, iya. Jadi dia baru duduk di motor, belum sempat nyongkel. Sempat bergelut nggak maksudnya? Saya sih kurang nggak, soalnya pas saya keluar dia udah ditembak. Tembak berapa kali tembak? Perlawanan DK tak sia-sia, motornya selamat. Namun jari-jarinya perampok menyerempet jari-jarinya. Sedangkan perampok melarikan diri dengan meninggalkan senjata yang terjatuh dari tangannya. Senjata itu kemudian disita polisi sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ke Jawa Tengah, saudara, seorang nasabah bank di Batang yang baru mencairkan tabungannya dirampok usai keluar dari bank. Polisi tengah memburu para perampok yang diduga lebih dari 3 orang dan telah membuntuti korbannya saat bertransaksi di dalam bank. Seorang nasabah Bank BRI setempat yang baru mencairkan tabungannya sebesar 87 juta rupiah dirampok usai keluar dari bank. Korban tak berdaya saat 2 orang pemuda menyergapnya dan merampas uang milik korban. Tim penyidik Polres Batang yang datang ke tempat kejadian memeriksa
rekaman CCTV dari bank ini untuk mencari tahu siapa pelaku perampokan. Dugaan sementara pelaku lebih dari 3 orang yang mempunyai tugas masing-masing. Di antaranya memantau nasabah di dalam bank yang bertransaksi dalam jumlah banyak dan kemudian diinformasikan kepada pelaku eksekusi yang siap menunggu di luar bank. 2 orang pelajar SMA dirampok 3 orang bersenjata tajam di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Selain berhasil merampok sepeda motor milik korban, perampok juga melukai punggung korban. Dalam kondisi luka tusuk pada bagian punggung, Junaidi dan temannya melaporkan perampokan yang dialaminya ke Mapolres Palembang Selasa siang. Peristiwa perampokan bermula saat kedua pelajar itu melintas dengan sepeda motornya di kawasan Jakabaring, Palembang. Tepat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 3 orang menghadangnya dan meminta korban untuk menyerahkan sepeda motor miliknya. Korban yang sempat berusaha mempertahankan sepeda motor akhirnya tersungkur setelah perampok menusuk tubuhnya. Di ini kan daunnya dari motor. Iya. Motor langsung bawa lagi. Ini bawa lari. Iya, dia ini. Lagi enggak? Kawan lo mana kampus sekolah ini? Ini ya. Motor. Iya. Setelah menganiaya korban, perampok membawa kabur motor milik korban. Diri Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di Pasuruan, Jawa Timur, selain menusuk salah seorang korban, pelaku juga membenturkan kepala dan menginjak kaki kedua korban. Dianiaya majikan, Suparmi 45 tahun dan Siti Nurbaya, warga desa Ngale, Kecamatan Paserpan, Pasuruan, Jawa Timur, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudarsono Senin malam. Siti Nurbaya menderita di bagian punggung setelah ditusuk sebilah pisau. Sedangkan Suparmi menderita luka di kepala dan kakinya karena diinjak-injak majikan. Lalu itu ini tuh aku teriak hari ini mergantangi teriak kan nggak tolong. Kok Han tiba-tiba masuk kamarnya sampai? Nggak tahu. Sudah bawa pisau. Kasus yang terjadi di rumah majikannya di Jalan Nusantara, Kota Pasuruan itu bermula saat dirinya dan Siti Nurbaya sedang tidur di kamar pembantu. Tiba-tiba Handoyo, sang majikan, masuk dan langsung menganiaya tanpa alasan yang jelas. Handoyo menusukkan pisau dapur ke arah punggung Siti Nurbaya, lalu menghampiri Suparmi. Handoyo kemudian menganiaya Suparmi. Usai menjalani visum di Rumah Sakit Umum Sudarsono, kedua korban dibawa polisi ke Mapolres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan tersangka sudah ditangkap polisi dan diperiksa secara tertutup. Dandi Ari Gapur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Berpura-pura membeli kelapa, seorang perempuan mencuri tas berisi uang tunai 10 juta rupiah milik pedagang kelapa di Pasar Besar Madiun, Jawa Timur. Ratusan pedagang dan pengunjung Pasar Besar Madiun berdatangan ke pos keamanan dan berusaha mencuri lihat sosok pencuri tas milik pedagang kelapa. Sementara itu di dalam pos, perempuan yang diduga mencuri tas berisi uang tunai 10 juta rupiah menangis meminta dilepaskan. Namun pencuri itu tetap dibawa ke Polsek Taman Kota Madiun. Modus yang dilakukan pencuri dengan berpura-pura membeli kelapa. Awalnya dia kan nyamperin saya, Bu saya pesan kelapa, tua pertama 6, dikerok enggak? Ya dikerok parut Bu, ya itu saya kelar ngerok, dia pesan lagi tambahin 2, terus tambahin lagi, mudahnya 1 aja Bu cukup. Nah terus saya udah mau kelar, tahu-tahu yang ngambil tas saya itu lari ke situ, terus teman saya ini teriak, ini tas diambil, saya teriak maling. Tersangka pencuri. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Ham. Ya. Oke. Ya. Senjata. Amankan senjata. Hidupin Ambo. Itu di atas senjata tuh. Badi tuh.
Dalam operasi ini, polisi akhirnya meringkus 7 orang tersangka kasus perampokan. Polisi juga menyita beberapa senjata tajam dan senjata api yang digunakan merampok. Dari data terakhir, komplotan ini seminggu lalu merampok truk sayur dan membunuh pemilik kendaraan dengan senjata api. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung. Seorang lelaki ditembak perampok saat mempertahankan motor miliknya yang diparkir di minimarket Jalan Pekapuran, Sukatan, Depok, Jawa Barat. Terjadi perkelahian tak seimbang antara korban dengan perampok bersenjata api. Aksi heroik Deka Hartanto terjadi saat ia dan istrinya berbelanja di minimarket di Jalan Pekapuran, Sukatani, Depok. Saat memilih barang yang akan dibelinya, Deka mencurigai seseorang sedang mencoba membawa kabur motornya. Deka pun berlari ke arah motor, tetapi justru disambut satu tembakan di dada. Mau nembak di dada, nggak pernah. Terus? Terus sama suami saya ditangkis, kena kan tangannya, kelempar, sempat kelempar tuh pistolnya. Habis itu mau nembakin lagi ke dia. Berapa kali nembak, Mbak? 1 kali. 1 kali. Pelaku berapa orang? 2. Mau nembakin lagi ke pelakunya, suami saya nggak bisa. Gitu. Pistolnya udah nggak bisa. Kunci. Gagal menembak. Roda 4, komplotan perampok yang diduga beraksi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Pulau Jawa terkenal cukup sadis karena tak segan membunuh korbannya. Masuk. Lindungi. Iya, Pak, ampun, Pak. Penggerebekan komplotan perampok spesialis mobil ini dilakukan di wilayah Tembagi Besar. Puluhan polisi gabungan dari Mabes Polri, Polda Lampung, serta Polres Lampung Tengah harus dikerahkan karena komplotan ini dikenal sadis, karena tak segan melukai, bahkan membunuh korbannya. Penggerebekan ini tidak hanya dilakukan di satu rumah, karena diduga kuat tersangka tersebar di beberapa lokasi. Mana TSK-nya mana? Transaksi di dalam bank. Seorang nasabah Bank BRI setempat yang baru mencairkan tabungannya sebesar 87 juta rupiah dirampok usai keluar dari bank. Korban tak berdaya saat 2 orang pemuda menyergapnya dan merampas uang milik korban. Tim penyidik Polres Batang yang datang ke tempat kejadian memeriksa rekaman CCTV dari bank ini untuk mencari tahu siapa pelaku perampokan. Dugaan sementara pelaku lebih dari 3 orang yang mempunyai tugas masing-masing. Di antaranya memantau nasabah di dalam bank yang bertransaksi dalam jumlah banyak dan kemudian diinformasikan kepada pelaku eksekusi yang siap menunggu di luar bank. 2 orang pelajar SMA dirampok 3 orang bersenjata tajam di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Selain berhasil merampok sepeda motor milik korban, perampok juga melukai punggung korban. Dalam kondisi luka tusuk pada bagian punggung, Junaidi dan temannya melaporkan perampokan yang dialaminya ke Mapolres Palembang Selasa siang. Peristiwa perampokan bermula saat kedua pelajar itu melintas dengan sepeda motornya di kawasan Jakabaring, Palembang. Tepat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 3 orang menghadangnya dan meminta korban untuk menyerahkan sepeda motor miliknya. Korban yang sempat berusaha mempertahankan sepeda motor akhirnya tersungkur setelah perampok menusuk tubuhnya. Di ini gak daunnya dari motor. Iya. Motor langsung bawa lagi. Ini bawa lari. Iya, dia nengok ini. Lagi nggak? Kawan kamu di kampus sekolah ini. Yo. Tembak dada korban, senjata perampok ditepis korban hingga terjatuh. Sayang Mau nolong tendang-tendangan di luar, tapi yang satu pelaku satunya itu enggak, pelaku yang satunya diam
ya dia di motor, tapi yang satunya iya. Merasa sudah dibuntuti nggak sebelumnya? Sebelumnya sih enggak, soalnya di belakang juga mobil, nggak ada motor yang putih itu. Peristiwa perampokan membuat kaget seorang pegawai minimarket. Tiba-tiba pelanggannya lari keluar dan terdengar bunyi tembakan. Lagi belanja, Terus? tiba-tiba dia keluar, langsung ditembak. Terus? Kan dia ngejar-ngejar, tapi karena si pelaku yang pertama tuh yang motor udah siap, jadi tinggal jalan. Oh, pelakunya berapa orang? Dua, berapa motor? Satu motor. Yang satu curi. Yang beraksi, iya. Jadi dia baru duduk di motor, belum sempat nyongkel. Sempat bergelut nggak maksudnya? Saya sih kurang nggak, soalnya pas saya keluar dia udah ditembak. Tembak berapa kali tembak? Perlawanan Deka tak sia-sia, motornya selamat. Namun jari-jarinya perampok menyerempet jari-jarinya. Sedangkan perampok melarikan diri dengan meninggalkan senjata yang terjatuh dari tangannya. Senjata itu kemudian disita polisi sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ke Jawa Tengah, saudara, seorang nasabah bank di Batang yang baru mencairkan tabungannya dirampok usai keluar dari bank. Polisi tengah memburu para perampok yang diduga lebih dari 3 orang dan telah membuntuti korbannya saat Setelah menganiaya korban, perampok membawa kabur motor milik korban. Diri Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di Pasuruan, Jawa Timur. Selain menusuk salah seorang korban, pelaku juga membenturkan kepala dan menginjak kaki kedua korban. Dianiaya majikan, Suparmi 45 tahun dan Siti Nurbaya, warga desa Ngale, Kecamatan Paserpan, Pasuruan, Jawa Timur, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudarsono Senin malam. Siti Nurbaya menderita di bagian punggung setelah ditusuk sebilah pisau. Sedangkan Suparmi menderita luka di kepala dan kakinya karena diinjak-injak majikan. Rada tuh ini tuh aku teriak maring ini mergantangi teriak nggak tolong. Kok Han tiba-tiba masuk kamarnya sampai? Nggak tahu. Sudah bawa pisau. Dek, ini bonek ini Pak terus Pak ini. Kasus yang terjadi di rumah majikannya di Jalan Nusantara, Kota Pasuruan itu bermula saat dirinya dan Siti Nurbaya sedang tidur di kamar pembantu. Tiba-tiba Handoyo, sang majikan, masuk dan langsung menganiaya tanpa alasan yang jelas. Handoyo menusukkan pisau dapur ke arah punggung Siti Nurbaya, lalu menghampiri Suparmi. Handoyo kemudian menganiaya Suparmi. Usai menjalani visum di Rumah Sakit Umum Sudarsono, kedua korban dibawa polisi ke Mapores